Iya, sahabat muda jangan kemana-mana, kita nikmati dulu Eka Gustiwana, Angin Mamire. Angin mamiri ke pasar, pitujui tong-tongana, tu saro ataka lupa, batumi angin mamiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Nomor antrian 1, di loket 1. Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah, nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah, aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. Nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Ku ucap, ku campaku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan.
Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya, kita kembali terhubung dan saat ini saya mencoba. Ya. Oke. Ada yang ingin Iya, selamat pagi Pak Ridwan. Iya, Pak Ridwan, selamat pagi. Oke, akhirnya udah sehat kembali nih Pak komunikasi kita. Oh, alhamdulillah. Iya. Waktu tadi agak terputus-putus. Iya, aduh, mohon maaf ini sebelumnya Pak Ridwan. Iya. Oke. Nah, Pak Ridwan, kita kembali lagi. Tema besar kita adalah membumikan kearifan lokal sebagai solusi persoalan lingkungan. Nah, sekali lagi penegasannya adalah kearifan lokal itu kan sebenarnya adalah sekali lagi mohon izin Pak, kalau memang ada kekeliruan tolong dibenarkan, ini bahasaku Pak Ridwan. Ya, nah, kearifan lokal itu kan sebenarnya adalah sebuah kunci dari sebuah kekayaan budaya dari sebuah daerah, yang dimana itu harus dijaga dan dihormati, sehingga akhirnya keberlangsungan itu akan terus terjaga ketika misalnya kearifan lokal itu tidak maksudnya dia ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Nah, sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang pengajar, bagaimana Pak Ridwan melihat fenomena ini ketika akhirnya dihubungkan dengan persoalan lingkungan yang sekali lagi ini adalah masalah klasik yang susah-susah gampang sebenarnya untuk dicari jalan keluarnya begitu, Pak Ridwan Tabe. Iya, betul. Jadi ini ya, apalagi memang kearifan lokal itu kan tidak hanya kita tempatkan pada ini ya masyarakat yang tradisional. Jadi pada masyarakat modern ya tetap kita bisa ini ya mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal itu untuk ya tentunya menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kearifan lokal itu kan sudah teruji ya sebagai sebuah cara ya yang dilakukan oleh generasi terdahulu kita ya dalam mengatasi berbagai persoalan yang tadi. Kuncinya apalagi utamanya dalam hal persoalan lingkungan. Jadi ini yang apalagi semakin harusnya bisa dibumikan ya saat ini, jangan hanya menjadi sebuah nostalgia saja di masa lalu, tapi kearifan lokal itu harus kita tetap ini ya bumikan dalam kehidupan kita yang semakin modern, karena ternyata terbukti bahwa berbagai apalagi kebijakan cara-cara yang dimunculkan pada masa modern ini dengan kemampuan teknologi itu ternyata banyak yang mendegradasi lingkungan. Sementara ya, dengan nilai-nilai kearifan lokal ya kita bisa membuat keselarasan itu bisa tetap terjaga seperti itu Pak Richard. Nah, akhirnya membumikan kearifan lokal sebagai solusi persoalan lingkungan ini menjadi sebuah bisa dikatakan ini bisa menjadi sebuah kekuatan begitu Pak Ridwan ya, sehingga akhirnya kearifan lokal ini tetap dia bisa berdampingan dengan kehidupan modern seperti sekarang ini, sehingga akhirnya isu-isu lingkungan ini kan pasti akan selalu ada, pasti akan selalu berbenturan gitu Pak ya. Kalau kita berbicara mengenai sebuah kalau bumi dengan lingkungan itu kan pasti sebuah dua hal yang sama sekali tidak bisa terpisahkan begitu Pak Ridwan ya. Betul. Ya. Nah, terus bagaimana ketika misalnya akhirnya kearifan lokal itu bisa kembali ke tempatnya dan maksudnya dia bisa mendapatkan tempatnya kembali, sehingga akhirnya ini betul-betul bisa menjadi sebuah solusi, bukan cuma sekedar kata, bukan cuma sekedar slogan, sehingga akhirnya persoalan lingkungan ini
bukan lagi dipandang sebagai persoalan klasik, tapi maksudnya ini betul-betul bisa menjadi solusi yang sebenarnya. Pak Ridwan melihat ini seperti apa, Tabe? Iya, memang apalagi kearifan lokal ini kita bisa apalagi ini ya semakin kita bisa merefleksikan kembali bahwa ternyata cara-cara kita selama ini ya bagaimana tata kelola kita pemerintah, kemudian juga perilaku kita di masyarakat itu ternyata ya jauh dari nilai-nilai kearifan lokal kita selama ini. Misalkan kayak di kita di Bugis Makassar ini kan di Sulawesi Selatan itu punya nilai-nilai kearifan lokal itu ya punya nilai Sirina Pace ya. Iya. Itu apalagi walaupun konteksnya itu kita gunakan dalam interaksi antara kita sesama manusia, tapi itu juga kita bisa bumikan dalam konteks lingkungan ya, mengatasi persoalan lingkungan. Artinya ketika kita berinteraksi dengan lingkungan ya kita harusnya menjaga martabat harga diri kita sebagai orang Makassar. Jangan kita seperti orang yang tidak punya malu gitu ya. Kita buang sampah sembarangan ya. Kemudian kita tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak ada rasa pace, rasa peduli kan. Tidak ada rasa peduli kita walaupun lingkungan kita sudah tercemar ya. Semakin gunung ya, semakin kayak tidak ada upaya untuk memperbaiki itu. Kita hanya semakin ego dengan kepentingan ekonomi kita, yang kemudian akhirnya ketika sudah terjadi bencana, ketika ada jawaban-jawaban dari lingkungan sebagai keterbatasan fisiknya, ya akhirnya ya, kita hanya bisa baru mulai tersadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini itu adalah sebuah kekeliruan, karena kita sebagai manusia terlalu ego dalam pemenuhan kepentingan kita sendiri gitu ya. Jadi dengan kita belajar tentang kearifan lokal pada masyarakat tradisional kita ya, pada masyarakat Bugis Makassar, adanya nilai-nilai Sirina Pace, kemudian juga masyarakat adat kayak di Kajang itu luar biasa ya. Kearifan lokal pada masyarakat Kajang yang tetap dilestarikan sampai sekarang itu harusnya bisa menjadi inspirasi pada kehidupan kita di Kota Makassar ini, bahwa kita butuh prinsip moral ya, kita butuh apalagi keyakinan moral bersama untuk menjadi sebuah aksi kolektivitas kita gitu ya. Dan tata kelakuan ya kita butuh aturan ya, aturan untuk lebih kepada perhatian, aturan-aturan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dan itu ketika ada program atau regulasi ya harusnya itu diperhatikan dengan baik seperti apa kemajuannya dan keberlanjutannya seperti itu. Nah, itu Pak. Betul. Oke. Nah, kemudian bagaimana kearifan lokal itu akhirnya bisa diterapkan di zaman modern sekarang ini, Pak Ridwan Tabe? Iya, jadi itu diterapkan lewat perilaku kita, gitu ya. Jadi kan ini menjadi falsafah, menjadi pandangan hidup kita semua bahwa ini bisa menjadi gerakan apalagi gerakan baik pada level individu ya, kelompok, bahwa harus ada apalagi seperti kayak tadi nilai-nilai siri ya, nilai-nilai siri apa kita ya, terhadap lingkungan. Jangan hanya kita memperhatikan apalagi diri kita itu bermartabat ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tapi ketika kita berinteraksi juga dengan lingkungan itu ya kita harus melihat bahwa ini apakah ini hal memalukan atau tidak ya. Kan kita lihat banyak praktik-praktik di sekitar kita ya, itu buang sampah sembarangan, kemudian apalagi kita mengkonsumsi secara berlebihan, walaupun kita tahu bahwa plastik itu butuh sekian ratus tahun untuk bisa diurai oleh bumi kita, tapi ternyata kita masih tetap melanjutkan itu kan. Akhirnya ya artinya belum ada kesadaran ya. Masih kita ini kata Habermas, kita masih mengalami ketidaksadaran kognitif ya. Jadi dengan apalagi
kehidupan yang semakin modern ya, kita menjadi lupa bahwa sebenarnya ada keseimbangan yang harus terjadi. Jadi itu yang kita bisa terapkan nilai-nilai kearifan lokal ini ya, baik pada perilaku kita secara individu ya, kemudian lebih bagusnya lagi kalau ini dilakukan pada level elit gitu kan, karena ketika elit yang terjun langsung gitu, mengambil kebijakan, itu dampaknya akan lebih luas karena teorinya kayak gitu, ketika elit yang bertindak akan memberikan perubahan sosial yang lebih luas seperti itu, Pak. Nah, Pak Ridwan, kearifan lokal itu apakah dia harus menyesuaikan dengan lingkungan, ataukah sebaliknya lingkungan yang harus menyesuaikan dengan kearifan lokal? Gitu, Pak Ridwan. Iya, jadi kearifan lokal ini kita bisa terapkan dalam berbagai konteks, gitu ya. Walaupun konteks lingkungan ya kita bisa apalagi kita bisa menginspirasi dari kearifan lokal ini terhadap lingkungan. Artinya bukan lingkungan yang akhirnya mempengaruhi kearifan lokal itu, tapi kearifan lokal ini yang kita ingin upayakan terapkan ya, bumikan agar kita bisa menyelesaikan persoalan lingkungan seperti itu, Pak. Iya. Nah, kemudian harapannya ke depan ini seperti apa, Pak, supaya kearifan lokal ini dan lingkungan ini dia tetap terjaga keseimbangannya dan tetap bisa bersinergi. Iya, jadi harapan kita ke depannya ya, semoga kita bisa ini ya semakin punya apalagi kearifan untuk kita, kearifan lokal kita semakin pahami, kita kuasai supaya kita bisa wariskan ke generasi kita berikutnya, bagaimana pendahulu kita. Kemudian juga supaya ya bumi ini tetap kita wariskan, karena kalau kita tidak bisa menemukan cara yang baik ya, maka ya krisis ya, degradasi lingkungan akan semakin terjadi di sekitar kita. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari dan itu akan menjadi bencana buat kita semua. Betul Pak. Oke. Nah, kemudian itulah mengapa Pak Ridwan dan teman-teman hadir melalui Departemen Pengajaran dan juga Pendidikan Aruna Ikatuo, supaya maksudnya lebih bisa ikut juga bersama-sama begitu, Pak Ridwan ya. Ikut bersama-sama membantu pemerintah bergandengan tangan supaya ini bukan cuma menjadi persoalan artinya maksudnya kita tidak melihat A, B atau C, tapi inilah kita semua ada di sini untuk bersama-sama membumikan kearifan lokal sebagai solusi persoalan lingkungan, supaya ini bisa bisa menjadi warisan bagi anak-anak cucu kita ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana, Pak Ridwan? Iya, betul sekali. Jadi ini memang harus dikerjakan secara multi helix ya, tidak hanya satu pihak saja, tapi kita semua harus terlibat. Harus ada gerakan civil society lewat kayak organisasi di Ketua ini ya, sangat bagus, semakin melestarikan nilai-nilai lokal kita agar kita bisa saling bersinergi ya. Jadi tidak hanya persoalan lingkungan ini tidak hanya urusan pemerintah saja, ini adalah urusan kita semua. Karena ketika terjadi bencana ya kita semua akan terdampak. Maka kita harus saling bergandengan tangan ya untuk bergerak bersama dalam mengatasi persoalan yang sangat rentan ya untuk kita hadapi ke depan. Seperti itu, Pak. Oke, iya. Pak Ridwan Syam, SOS MSI selaku pengurus Departemen Pengajaran dan Pendidikan Aruna Ikatuo dan juga sebagai dosen Prodi Sosiologi Unhas. Terima kasih Pak untuk kebersamaannya bersama kami pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar. Semoga tema kita hari ini menjadarkan kita semua lintas generasi untuk betul-betul bisa membawa ini kearifan lokal, sehingga kearifan lokal ini bisa terus bisa bertahan dan dia bisa bersinergi dengan kehidupan modern sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan Syam. Oke, sama-sama Pak Richard dan para pendengar RRI.
Pro 4 RRI Makassar. Oke. Pak Ridwan, iya, terima kasih Pak Ridwan. Salam sehat, sukses untuk semua. Iya, sama-sama Pak Ridwan. Saya juga. Iya, sahabat Budi manapun berada, Mosaik Budaya Nusantara Pagi, saya Juan sampai di sini untuk Depar 1 kita. Setelah itu Depar 2 akan melanjutkan kebersamaan dari jam 11 pagi sampai jam 6 sore. Saya Richard Ferdinand, terima kasih bersama kerabat kerja dan juga tim teknik dari RRI Makassar. Mengucapkan terima kasih, selamat pagi jelang siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.